Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas PTB. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang bernama energi terbarukan. Sumber energi, pengertian dan jenis. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Berdasarkan jumlahnya, energi dikelompokkan menjadi dua, yakni energi yang tidak dapat diperbaharukan dan energi yang dapat diperbaharukan. Yang pertama, sumber energi yang tidak dapat diperbaharukan adalah jenis sumber energi yang memiliki jumlah sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui begitu saja. Meskipun dapat diperbarui, tetap memerlukan waktu yang lama, contohnya seperti minyak bumi dan batu bara yang berasal dari fosil. Yang kedua, sumber energi yang dapat diperbarukan adalah jenis sumber energi yang tidak akan habis jumlahnya. Saat ini, jenis sumber energi terbarukan digunakan sebagai sumber energi alternatif. Pengertian energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas, dapat diperoleh terus-menerus dan tak terbatas, serta dapat diperoleh kembali dengan cepat dalam jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan sumber daya tidak terbarukan. Energi terbarukan mampu diciptakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu menjadi sumber energi alternatif. Sumber utama energi terbarukan adalah energi panas bumi, air, matahari, angin, dan biomasa. Energi panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi tak terbatas yang dihasilkan dari aktivitas radioaktif dalam inti bumi. Fenomena ini menghasilkan suhu yang naik sekitar 30 derajat per kilometer kedalaman bumi. Energi panas bumi dimanfaatkan utamanya untuk pembangkit listrik. Proses ini melibatkan pengeboran sumber-sumber panas bumi yang kemudian dialirkan panasnya untuk menggerakkan turbin. Gerakan turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik melalui generator. Wilayah-wilayah di cincin api Pasifik seperti Indonesia, Filipina, dan Selandia Baru memiliki potensi besar dalam pemanfaatan panas bumi. Indonesia telah menerapkan teknologi ini secara aktif, terutama di daerah Kamojang, Jawa Barat, yang telah mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan kapasitas mencapai 150 MW. Potensi energi laut. Potensi energi laut yang dapat menghasilkan listrik dapat dibagi ke dalam 3 jenis potensi energi, yaitu energi pasang surut, energi gelombang laut, dan energi panas laut. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan lembang laut menuju daratan dan sebaliknya. Energi panas laut adalah energi yang memanfaatkan perbedaan temperatur air laut di permukaan dan di kedalaman. Energi surya, sumber energi yang tidak ada habisnya. Energi surya merupakan energi yang bersumber dari luar bumi atau extraterrestrial energy, yaitu sinar matahari. Energi yang dipancarkan oleh matahari dihasilkan dari reaksi fusi, yaitu penggabungan 4 titik hidrogen menjadi inti helium yang terjadi di dalam inti matahari. Energi surya bermanfaat sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik. Untuk mengubah energi surya menjadi energi listrik, dibutuhkan panel surya sebagai perantara yang menyerap sinar matahari dan dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian, listrik tersebut mengalir ke inverter yang berperan mengubah arus DC menjadi arus AC yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan berbagai peralatan yang memanfaatkan listrik sebagai sumber energi. Angin sebagai sumber energi. Energi angin adalah energi yang dihasilkan udara dan berhembus di permukaan bumi yang bergerak dari wilayah yang memiliki tekanan udara tinggi ke wilayah dengan tekanan udara rendah. Angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi menggunakan kincir angin. Kincir angin yang dipasang pada rotor mengubah energi kinetik angin menjadi energi mekanik yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Di Indonesia, salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin disebut pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. Indonesia memiliki potensi energi angin atau bayu mencapai 154,9 gigawatt.
Energi biomasa. Biomasa adalah sebuah bentuk dari energi terbarukan yang bersifat tidak terbatas dan dapat digunakan berulang kali. Energi biomasa berasal dari limbah organik seperti tanaman dan sisa hasil pertanian, limbah padat perkotaan seperti kertas wol kapas, serta biogas dari kotoran hewan. Energi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan panas, membangkitkan listrik, serta untuk keperluan transportasi dan bahan bakar. Pemanfaatan dalam skala rumah tangga biasa digunakan untuk memasak ataupun sebagai sumber pemanas. Manfaat energi terbarukan. Manfaat energi terbarukan sangat beragam dan penting dalam konteks keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Beberapa manfaat utama energi terbarukan adalah: yang pertama, ketersediaan sumber daya yang tidak terbatas. Yang kedua, mengurangi efek rumah kaca. Yang ketiga, kemandirian energi. Yang keempat, keseimbangan ekosistem. Berikut referensi-referensi yang digunakan dalam menyusun tugas ini. Berikut nama-nama anggota kelompok dan pembagian tugasnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?